Swastiastu. Kembali lagi bersama dengan kelompok kami yang sebelumnya membahas tentang Bank Indonesia. Dan kali ini kelompok kami akan membahas terkait tentang Mahkamah Agung. Di mana pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas Mahkamah Agung dengan pembagian sebagai berikut. Yang pertama adalah sejarah dan penjelasan singkat dari Mahkamah Agung. Lalu yang kedua adalah dasar hukum dari Mahkamah Agung. Yang ketiga adalah struktur organisasi dari Mahkamah Agung. Yang keempat, kewenangan Mahkamah Agung. Yang kelima adalah tugas pokok dan fungsi dari Mahkamah Agung. Dan yang terakhir adalah sifat khusus dari Mahkamah Agung. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu sejarah dan penjelasan singkat Mahkamah Agung. Baik, kali ini saya akan berkesempatan untuk menjelaskan terkait dengan sejarah singkat dari Mahkamah Agung. Jadi pada masa penjajahan Belanda, Hooggerechtshof merupakan pengadilan tertinggi yang berkedudukan di Jakarta dengan wilayah seluruh Hindia Belanda pada masa itu. Hooggerechtshof beranggotakan seorang ketua, 2 orang anggota, seorang prokuror jenderal, 2 orang advokat jenderal, dan seorang panitera yang dibantu oleh seorang panitera muda atau lebih. Jika perlu, gubernur jenderal dapat menambah susunan Hooggerechtshof dengan seorang wakil serta seorang atau lebih anggota. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik dan mengangkat Mr. Dr. R.S.I. Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama, dan juga sekaligus menetapkan pembentukan Mahkamah Agung melalui surat keputusan KMA-8 Romawi-8 tentang penetapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika seperti dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Jadi pada saat itu juga terdapat 2 lembaga peradilan tertinggi yang ada di Indonesia, yaitu Hooggerechtshof yang berada di Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta. Lalu pada tanggal 1 Januari 1950, Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dan mengambil alih gedung dan personil serta pekerja Hooggerechtshof. Dengan demikian, para anggota Hooggerechtshof dan Prokureur Jenderal meletakkan jabatan masing-masing dan pekerjaan yang diteruskan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat pada masa itu. Jadi, secara operasional, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bidang pengadilan negara tertinggi adalah sejak disahkannya kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung yang ditetapkan pada tanggal 9 Mei 1950 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lalu pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yakni ada pada pasal 10 ayat 2 di mana disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi, dalam arti Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasasi atau pengadilan yang terakhir bagi putusan-putusan yang berasal dari pengadilan yang ada di bawahnya, yakni pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pengadilan tingkat banding ini meliputi 4 lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Lalu sejak tahun 1970 itu kedudukan Mahkamah Agung ini mulai kuat dan mulai keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan kedudukan Mahkamah Agung ini mulai mapan. Lalu pada 1998 pada era reformasi, konsep peradilan satu atap dapat diterima, yakni ditandainya dengan lahirnya TAP MPR nomor X-MPR-1998 yang menentukan kekuasaan kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Lalu pada 23 Maret 2004 lahirlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan peradilan umum dan tata usaha negara, pengadilan agama ke Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti dengan serah terima pengalihan organisasi,
administrasi dan finansial di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004. Serah terima pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan peradilan agama dan Departemen Agama ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2004. Jadi sekian dari sejarah singkat dari Mahkamah Agung. Kami akan melanjutkan ke topik yang selanjutnya. Untuk itu, saya persilakan kepada teman saya. Dasar hukum Mahkamah Agung adalah pasal 24 ayat 2 dan pasal 24A ayat 1 sampai dengan 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang masing-masing berisi sebagai berikut. Pasal 24 ayat 2, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24A ayat 1, Mahkamah Agung berhak untuk mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan berdasarkan oleh undang-undang. Pasal 24A ayat 2, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Pasal 24A ayat 3, calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Pasal 24A ayat 4, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Pasal 24A ayat 5, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Baik, itu penjelasan dari teman saya terkait dengan dasar hukum dari Mahkamah Agung. Baik, untuk selanjutnya materi akan berlanjut pada struktur organisasi dari Mahkamah Agung. Untuk itu kami persilakan untuk teman kami. Struktur organisasi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, kepaniteraan Mahkamah Agung, dan sekretariat Mahkamah Agung. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang. Di bawah Mahkamah Agung terdapat pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama. Untuk pengadilan tingkat banding sendiri itu terdiri atas pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer tinggi. Untuk pengadilan tingkat pertama itu terdiri atas pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Sejak tahun 2011, melalui keputusan Mahkamah Agung RI nomor 142/KMA/KM/9/2011, Mahkamah Agung telah memperlakukan sistem kamar. Dengan sistem ini, Hakim Agung dikelompokkan ke dalam 5 kamar, yaitu perdata, pidana, agama, tata usaha negara, dan militer. Hakim Agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar. Konsep sistem kamar ini diadopsi dari sistem kamar yang selama ini diterapkan di Hogerud, Mahkamah Agung Belanda. Ya, kurang lebih seperti itu struktur organisasi dari Mahkamah Agung. Baik, akan kami lanjutkan ke kewenangan dari Mahkamah Agung itu sendiri. Untuk itu, kami persilakan kepada teman kami untuk menjelaskan. Kewenangan Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, meliputi yang pertama adalah kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasus sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum. Kemudian yang kedua adalah kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dan yang ketiga adalah memberikan pertimbangan terhadap permohonan gerasi. Selain itu, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum pada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Ya, itu tadi terkait dengan kewenangan dari Mahkamah Agung, dan akan dilanjutkan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung. Untuk itu, kami persilakan kepada teman kami menjelaskan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai
lembaga tinggi negara memiliki tugas pokok serta fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi peradilan. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi merupakan pengadilan kasasi yang mempunyai tugas untuk membangun keseragaman dalam penerapan hukum lewat putusan kasasi dan peninjauan kembali agar menjaga semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI dilaksanakan dengan adil, tepat, dan benar. Selain tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung juga berwenang dalam memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu terdapat pada pasal 28, 29, 30, 33, dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu terdapat pada pasal 33 dan pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji material, yaitu wewenang menguji atau menilai secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya atau materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi, yaitu terdapat pada pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Yang kedua yaitu fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di tiap lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilaksanakan oleh pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar atas pedoman dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim di dalam memeriksa dan memutuskan perkara, yaitu terdapat pada pasal 4 dan pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan nomor 14 tahun 1970. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan dari hakim. Itu terdapat pada pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985 dan terhadap penasihat hukum dan notaris panjang yang menyangkut peradilan. Itu terdapat pada pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Yang ketiga yaitu fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang dibutuhkan agar dalam penyelenggaraan peradilan dapat berjalan dengan lancar apabila terdapat beberapa hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum yang dibutuhkan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, yaitu terdapat pada pasal 27 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, pasal 79 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985. Apabila dibutuhkan, Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri untuk mencukupi hukum acara yang telah diatur undang-undang. Baik, tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 4. Fungsi nasihat. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara. Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Selanjutnya perubahan. Pertama, Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pasal 14 ayat 1. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara selain gerasi juga rehabilitasi. Namun demikian dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitas sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan pengadilan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 25 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970
tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Fungsi administrasi, badan-badan peradilan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, secara organisatoris, administratif, dan fungsionaris, sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan. Walaupun menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepanitraan pengadilan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan hakim. Fungsi lain-lain selain Mahkamah Agung memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta setiap perkara yang ditujukan kepadanya berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung juga dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Ya, kurang lebih seperti itu terkait dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung. Lalu yang terakhir adalah sifat khusus dari Mahkamah Agung. Untuk itu kami persilakan pada teman-teman untuk menjelaskannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat khusus dari Mahkamah Agung. Dalam proses peradilan, Mahkamah Agung memiliki sifat khusus dalam keputusan tetapnya. Pada keputusan Mahkamah Agung yang telah bersifat final, seseorang dapat melakukan upaya hukum luar biasa atas keputusan final tersebut berupa peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini salah satunya diatur dalam bagian keempat pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Adapun seseorang dapat melakukan peninjauan kembali dengan pada perkara perdata dengan beberapa alasan sesuai dengan ketentuan pasal 67. Di antaranya A. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. B. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. C. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. D. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. E. Apabila pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. F. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Pada perkara pidana, menurut pasal 263 ayat 2 KUHP, seseorang dapat mengajukan peninjauan kembali dengan dasar A. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. B. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa suatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. C. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu khilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, perlu diingat bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sekali saja sesuai dengan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Jika seseorang telah mengajukan peninjauan kembali dan telah mendapatkan keputusan akhir, maka putusan tersebut tidak dapat dilakukan peninjauan kembali lagi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Ya, sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf, dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.